Gimana nih kabarnya? Buat Anda yang punya anak kecil atau baby di rumah, bayi baru lahir, tentunya kepikiran ya kalau misalkan si kecil ini nggak bisa tidur gara-gara nafasnya yang bunyi grok-grok. Kayak pilek tapi dia nggak lagi pilek. Bagaimana kalau misalkan si kecil mengalami kondisi tersebut, dok? Misalkan nafasnya grok-grok, kita harus apain? Atau mungkin si kecil lagi pilek atau batuk, kita bingung mau ngasih obat apa, karena kan masih bayi ya, kasihan kalau dikasih obat. Ya, pertama kita harus cari dulu penyebabnya. Apakah nafas grok-grok pada si kecil ini normal ya atau yang nggak normal? Yang normal tadi kan karena memang bawaan si kecil ya, nafasnya, saluran nafasnya masih kecil, produksi lendir lagi banyak ya. Dia itu sebenarnya nggak ada masalah. Semakin dia bertambahnya gede ya biasanya grok-grok itu akan hilang sendiri. Tapi apakah perlu dicoba diterapi, dok? Ya perlu, nanti kita akan bahas. Yang kedua adalah coba dicari penyebabnya nggak normalnya tadi ya. Apakah karena alergi misalkan? Alergi kan tadi macam-macam ya, misalkan kalau suhunya terlalu dingin pakai AC atau kipas di rumah, lagi banyak debu, atau mungkin lagi pakai bedak ya, keseringan kita biasanya mungkin beberapa orang belum tahu pakai bedak ternyata ada efek sampingnya. Atau mungkin yang ada yang ngerokok di rumah, ya ini harus dihindari dulu. Bukan berarti kalau bayi nggak boleh pakai AC, nggak boleh pakai kipas di rumah. Boleh-boleh aja, tapi ya diperhatikan suhunya ya paling nggak 25-26 ke atas lah. Jangan terlalu dingin, dan itu pun jangan nyentrong ke bayinya langsung, arahkan ke tembok. Intinya buat suhu ruangan sejuk, tapi tetap lembab. Nah, cara lembapinya gimana? Kita bisa bikin uap air di rumah ya, mungkin bisa pakai alat seperti air diffuser, atau mungkin air humidifier ya, atau mungkin bisa pakai rebusan air sendiri ya, kalau misalkan kalian nggak punya alat-alat itu bisa ya. Uapnya itu bisa membantu melembabkan sekitar ruangannya ya, membuat kalau si kecil, apalagi kalau kita kasih aroma-aroma terapi ya, seperti mungkin bau mentol, bau minyak kayu putih atau yang macam-macam, itu membuat si kecil lebih nyaman. Saluran nafasnya jadi nggak terlalu menyempit ya, karena dia lembab. Produksi lendir juga nggak begitu banyak karena saluran nafasnya juga lembab. Itu membantu sekali. Tapi repot nih, dok, kalau misalkan pakai seperti itu. Ya tenang, kalian juga bisa cara pakai mungkin dengan bantuan obat atau produk skincare untuk si kecil ya, yaitu balsem bayi. Balsem bayi ini kita bisa pakaikan untuk si kecil mungkin habis mandi malam ya, kita oleskan di bagian dada, punggung, kemudian leher. Itu membantu sekali. Kalian bisa coba deh di rumah. Aroma dari mentol yang dikeluarkan dari balsem bayi, kehangatan yang bisa bikin si kecil lebih nyaman, itu membantu nafas grok-grok ini jadi berkurang. Saluran nafas si kecil jadi lebih lebar sedikit, dan juga produksi lendir jadi lebih encer atau nggak begitu banyak. Nah, di luaran sana kalau kalian mau cari produk balsem bayi ini cukup banyak ya. Kalau kalian bingung mau pakai yang mana, ini adalah salah satunya balsem bayi Little Innocence ya, produk dari Little Innocence Organic Baby Skincare. Membantu meredakan nafas grok-grok tadi, membuat sensasi hangat untuk si kecil ketika kita oleskan mungkin di area dada, perut, punggung, leher, atau mungkin di telapak kaki. Ya biasa kalau si kecil telapak kakinya kan agak-agak dingin ya. Ini membantu si kecil tidur juga lebih nyaman. Nah, produk ini berbahan dasar organik ya, mayoritas bahan dasarnya adalah organik dan aman, bisa dipakai bahkan untuk bayi yang baru lahir yang masih 0 bulan. Karena bahan organiknya salah satunya nih, saya sebutkan ya, salah satunya adalah eucalyptus ya, yang mana itu memberikan sensasi hangat dan juga aroma-aroma yang segar yang membuat si kecil lebih nyaman. Kemudian ada jojoba oil, ada lemon juga, ada esensial peppermint yang memberikan aroma-aroma seperti mentol. Yang mana ini membantu sekali ya meredakan misalnya si kecil lagi meler, lagi pilek atau nafasnya grok-grok, sangat terbantu dengan produk ini. Jadi seperti itu informasinya. Intinya kalau nafas grok-grok si kecil ini nggak selalu bermasalah ya, ada yang normal seperti yang tadi. Kebanyakan sih malah normal, tapi ada juga yang penyebabnya lainnya mungkin kita harus cari tahu. Ya, mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman serupa, punya anak kecil di rumah yang nafasnya pernah grok-grok, bisa sharing aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.